Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Selamat sore. Di kesempatan video kali ini saya tidak mereview power, melainkan menjelaskan cara memperbaiki atau modifikasi input balan PCB by Biotronic seperti ini ya, dulur. Mungkin di kalangan teman-teman sudah banyak yang menggunakan input balan produk dari Biotronic seperti ini. Nah, sebelum kita lanjut ke bahas untuk input balan ini, alangkah baiknya jika teman-teman suka dengan video-video saya bisa di like, komen, dan di subscribe ya, dulur. Nah, kurang lebih seperti itu, dulur. Nah, bagi yang sudah setia di channel saya ucapkan terima kasih banyak. Oke ya, dulur, kita langsung saja lanjut pembahasan tentang input balan. Untuk input balan ini kiriman dari Mas Rani, Arisandi. Alamat di Jalan Pelajau, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ini udah seminggu yang lalu dikirimkan kepada saya dan baru sempat saya servis dan alhamdulillah sudah jadi, sekaligus kita review ya, dulur. Nah, mungkin dulur-dulurku pernah mencoba memodif, tapi mungkin ada yang gagal, ada yang berhasil. Untuk memperbaiki atau memodif input balan itu memang harus disesuaikan juga dengan karakter si drivernya juga ya, dulur. Nah, kali ini kan saya tesnya pakai driver SOCL 504 ya, dulur. Itu yang standar tanpa saya modif juga. Yang saya modif, yang saya perbaiki hanya di input balannya ini saja. Keluh kesal dari teman-teman itu biasanya setelah beli input balannya itu tidak berfungsi. Entah itu belinya di mana, katanya itu kebanyakan belinya dari online. Setelah dipasang biasanya itu dia tidak bunyi, suara serak maupun ngeground. Nah, untuk cara pemasangannya akan saya jelaskan juga, dan cara modifikasinya apa saja akan saya jelaskan juga. Nah, jika suara tidak ada, itu yang pertama dicek dulu IC-nya. IC-nya itu dicek dulu dia masih berfungsi apa tidak. Terus untuk supply-nya dia masuk apa tidak di bagian in atau out-nya. Biasanya supply itu tidak boleh kurang dari 14 volt ya, dulur. Harus 14 volt ke atas. Ini kan sistemnya simetris. Dia ada dioda zener di sini 15 volt. Jadi dia tegangan tetap di 15 volt. Yang penting tegangannya tidak drop, dulur. Jika tegangan dari in balan ini drop, maka akan mempengaruhi untuk kualitas suara dari input balan ini. Terus sebelumnya yang saya modif di sini hanya di bagian sini, lur. Nah, bagian sini hanya di bagian kapasitor sini, lur. Yang tadinya 100 nano itu saya ganti dengan 47 picofarad ya, dulur. Saya ganti 47 picofarad. Nah, di bagian ini 1 dan 2. Terus yang lainnya itu tidak usah diganti ya, dulur. Ini sebelumnya tadi kondisinya tidak seperti ini, dulur. Jadi untuk di bagian kapasitornya itu semua itu untuk pemasangannya itu semua menurut saya itu
tidak pas. Terus di bagian elko itu juga nilainya tidak pas. Setelah saya cek itu yang short itu di bagian IC, terus di bagian dioda in 4148 ini ada yang short juga. Nah, setelah saya perbaiki, alhamdulillah sudah jadi normal. Terus kendalanya itu kebanyakan di bagian soketnya dulur, soket IC ini dulur. Itu biasanya keluh kesalnya hanya di bagian soket ini saja. Nah, ini saya sengaja pasang soket lagi, ini soketnya saya ganti lur. Tapi untuk penyolderannya itu benar-benar harus tersambung dengan benar ya dulur. Jadi kadang kita nyolder itu dia tidak terhubung ke soket ini. Itu yang menyebabkan dia juga tidak bunyi. Jadi untuk pemasangan soket ini harus benar-benar detail. Jadi jalur-jalur itu harus terhubung dengan sempurna agar hasilnya itu juga bagus ya dulur. Terus di bagian elko sini usahakan itu sama dulur di PCB ini. Ini yang 25 volt bisa pakai 50 volt. Yang penting ini mikronya dulur. Mikronya itu harus 2,2 mikro. Nah, yang lain harus 2,2 mikro. Itu tidak boleh 33 atau 47 mikro, itu tidak boleh. Karena berbeda mikro itu juga berbeda untuk dari segi suaranya juga. Nah, sebelum dimodif itu suaranya itu memang cenderung ngebas dulur. Soalnya yang pas PCB ini datang ini untuk elko nya itu nilainya ada yang 47, 22. Nah, itu nilainya berbeda-beda untuk di bagian elko nya ini. Terus di bagian kapasitornya ini juga nilainya juga tidak pas. Jadi membuat suara itu cenderung ke ngebas gitu ya dulur. Nah, untuk mengatasi semua itu kita harus menyamakan dulu di bagian elko nya, itu untuk ukuran mikronya harus sama. Terus untuk di bagian kapasitornya itu juga harus benar. Jika pakai 100 picofarad ya kita harus pakai kapasitor yang 100 picofarad. 47 picofarad juga harus kita pasang yang 47 picofarad. Tapi yang untuk di bagian 100 nanofarad ini memang saya sengaja kasih yang 47 picofarad agar suaranya itu lebih natural. Lebih natural, dia mengikuti dari suara driver bawaannya gitu ya dulur. Jadi dia dari driver itu suaranya mid high low subnya keluar. Nah, setelah masuk input balan ini suaranya juga harus mengikuti dari suara driver tersebut ya dulur. Untuk IC nya yang kemarin itu pakai IC JR4, lupa saya lur. Sebelum saya servis itu IC nya pakai NE5332 juga ada. Terus JRC 4558 itu juga dipasang sebelum saya ganti. Terus ini saya ganti pakai TL072. Nah, kenapa saya memilih IC TL072 ini? Ya karena menurut saya ini suaranya lebih masuk ke menengah lur. Jadi dia lebih enak untuk di setting. Seperti itu. Terus ya hanya itu saja lur. Jika dulur-dulurku mengalami kerusakan, input balannya tidak bunyi, yang terpenting itu di bagian soketnya itu harus terhubung dengan benar. Terus saat pergantian IC itu saya sarankan untuk
suplainya itu dicabut dulu biar tidak trouble di bagian yang lain, agar tidak error di bagian yang lain. Itu wajib dulu sebelum kita melepas atau mengganti IC ini. Nah, ini untuk komponen sudah saya sesuaikan juga lur, ini modifikasi versi saya. Nah, untuk komponennya sudah saya ganti semua, dari elko, kapasitor, nah, itu sudah saya ganti. Terus untuk soketnya ini memang sengaja belum saya pasang, yang tadinya pakai soket biasa itu mudah lepas. Mungkin banyak teman-teman juga yang mengeluh, ya mungkin harganya juga ya relatif murah, jadi untuk soketnya itu gampang lepas. Di solder juga itu agak susah, tidak begitu nempel ya lur. Ini rencana akan saya ganti pakai soket yang kualitas bagus juga. Untuk soketnya belum datang, yang penting untuk fungsi dari input balan ini sudah normal sesuai dengan yang diharapkan beliau. Terus untuk pemasangan di bagian ini lur, di bagian brick dan ST atau stereo. Nah, kita wajib menggunakan saklar seperti ini dulu. Saklar pin 6. Untuk saklarnya kurang lebih seperti ini lur. Nah, untuk saklarnya kurang lebih seperti ini. Untuk pemasangannya disamakan saja lur, seperti ini. Nah, kalau dibalikkan seperti ini lur. Nah, terus yang ini pin ibaratnya kita urutkan dari sini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini yang satu tetap di ground dan yang 6 ini masuknya ke ground. Terus yang 1 2 ini kita urutkan di sini saja lur. Nah, dari ground sini masuk ke sini, dari yang tengah ini masuk ke tengah sini, terus dari yang bawah masuk ke bawah sini, sama yang di sampingnya juga. Terus untuk hasil pemasangannya kurang lebih seperti ini lur. Nah, untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini, cukup pakai satu saklar sini saja. Ini untuk memindahkan antara switch stereo dan brick. Nah, jadi kalau ke bawah dia stereo, kalau ke atas dia ke mode brick. Terus untuk di bagian resistor dari supply ini yang tadinya 4K7 saya turunkan ke 3K3. Itu untuk CT45 itu sudah sesuai. Kalau pakai CT55 65 bisa pakai 4K7. Kalau asli bawaannya itu 1K2 dulu. Nah, yang penting saat kita kasih supply, tegangan dari plus 15 dan min 15 itu tidak kurang dari 15 volt. Harus 15 volt ya dulu, biar stabil untuk rangkaian dari input balan seperti ini. Intinya itu. Untuk hasil suaranya kita langsung saja cek sound ya lur. Ini saya fokuskan ke channel A lur. Nah, channel A itu inputnya di bawah ya lur. Untuk channel A dari out A itu untuk inputnya di bagian bawah. Terus yang untuk output B itu inputnya di atas ini lur. Ini channel A, ini channel B, terus ini channel A. Jadi jangan sampai keliru dulu.
tekankan ke bawah sini dia masuknya ke mode break dulur. Jadi yang channel A dia tidak fungsi. Hasil suaranya kan dia lebih bagus ya dulur. Terus saya tes pakai driver SOCL 504 dulur. Nah, jadi kalau dulur-dulurku servis atau memperbaiki input balan, ya sekali lagi dicabut dulu untuk IC-nya, terus kita cek tegangan di pin nomor 1 2 3 4. Nah itu untuk groundnya. Terus untuk bagian plusnya itu di pin nomor 8. Nah yang atas ini lur. Nah pin nomor 8 ini harus keluar di tegangan 15 volt. Nah, seperti itu ya dulur. Nah biasanya kalau IC-nya itu short ataupun rusak, biasanya dia kalau dipegang panas. Terus dicek juga di bagian dioda in 4148 ini, biasanya itu rawan sekali putus. Untuk selebihnya seperti itu saja dulur. Nah ini untuk Mas Rani yang berada di Kalimantan Selatan. Nah kalau sudah datang untuk soketnya, langsung saya kirim ke Kalimantan. Ini salah satu kiriman dari subscriber kita juga lur. Ya inilah versi dari saya kalau memperbaiki dulur. Nah terus kalau fungsinya dari input balan ini, itu fungsinya kurang lebih jika dulur-dulurku menggunakan power buat acara outdoor atau buat luar ruangan, itu memang harus pakai input balan. Terus kalau hanya untuk rumahan sebenarnya tidak usah pakai input balan juga nggak apa-apa, tapi power itu kalau belum ada input balannya juga ya dirasa kurang bagus juga ya dulu. Terus setelah kita pasang input balan ini, untuk gainnya pasti agak berkurang dulur. Gain agak berkurang, tapi untuk hasil suaranya itu lebih jernih dulur. Nah untuk gainnya itu ada di sini lur. Ini yang aslinya 22 kilo. Kalau kita pengen lebih kencang lagi bisa turunkan lagi ke 10 kilo ya dulur. Ini untuk gainnya. Kalau saya sih ini sudah lebih dari cukup dulur. Jadi untuk gain itu tidak usah besar-besar. Jadi kalau untuk PCB ini untuk hasil audionya itu juga untuk imbalannya ini kualitasnya juga lumayan bagus lur. Nah hanya perlu memodif satu kapasitor ini saja untuk menghasilkan suara yang kita inginkan. Selebihnya nggak usah dimodif lur, nggak usah dioprek-oprek, yang penting sesuaikan saja dengan komponen yang ada. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian elko nya harus sesuai dengan mikronya juga. Terus untuk resistornya itu juga harus yang sesuai. Terus dari kapasitornya juga harus yang sesuai. Jadi jangan salah jika teman-teman ngisi komponen itu harus benar-benar sesuai dengan jalurnya atau sesuai dengan spek dari PCB ini dulu. Paling kita modifnya itu hanya sedikit-sedikit saja. Dan yang pastikan untuk kualitas itu juga pakai yang bagus, dari resistor, kapasitor, elko itu juga yang bagus, dan IC itu juga yang bagus. Kalau bisa ya yang original. Untuk IC ini saya pakai yang original dulu untuk menghasilkan suara audio yang bagus, bersih gitu ya dulu. Mungkin segitu saja dulur video kali ini atau review kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata
bisa ditanyakan langsung saja lewat WA ya dulur. Jika dulur-dulurku kurang jelas, langsung saja WA di nomor saya. Insya Allah pasti saya respon lur. Jadi yang penting sopan. Kalau WA itu yang penting sopan, pasti saya respon. Oke Mas Rani, ditunggu untuk input balannya. Ini kalau sudah datang soketnya pasti saya langsung kirim. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rani yang sudah mempercayakan saya untuk menservis sebuah input balan produk atau PCB by Biotronic. Oke dulur, mungkin segitu saja review kali ini. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.